Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di video yang ini kita akan melanjutkan ya pembahasan yang tadi gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang bisa dikupas gitu ya dari satu kasus yang banyak sekali hal yang bisa kita eksplor dari hal ini gitu ya. Nah, tadi kan sudah ini ya, udah tanah gitu ya, misalnya tanah, kemudian di sini ada bola gitu ya. Ya, tadi kan di ini ya, bolanya itu kita lempar, ya dilempar dengan arah membentuk sudut, ya sudutnya di sini 30 derajat gitu ya. Nah, dia pasti akan melakukan gerakan parabola seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika bola itu sudah berada di titik akhir gitu ya, titik lantai kembali ke tanah atau kembali ke lantai, arahnya kemana? Nah, itu ya, arahnya kemana? Nah, itu yang akan kita cari gitu ya. Jadi ini nomor 6 ya. Berapakah kemanakah arah gitu ya. Kemanakah arah bola ya saat kembali ke tanah ya, dan berapa besarnya. Nah, kalau misalnya kita melempar bola ke atas ya, ketika dia tuh apa balik ke bawah ya udah pasti arahnya ke bawah ya. Simple gitu ya. Kita pakai logika bisa. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti ini kan dia mungkin arahnya adalah ke sini. Tapi kan kita nggak tahu apakah ke sini ataukah miring ke sini ataukah dia miring ke sana. Nah, kan nggak tahu. Makanya kita harus menggunakan perhitungan supaya logika kita juga bisa tepat secara teliti gitu ya. Tidak hanya ya arahnya miring, tapi miringnya seberapa dari eh, lantainya atau miringnya seberapa dari dari sumbu X-nya itu berapa, kan kita perlu perlu apa ya perlu eksak gitu ya, perlu teliti, perlu tepat ya, apalagi engineering ya, kita diminta untuk merancang sesuatu ya harus tepat juga gitu ya. Nah, eh, kita mulai dari ini dulu ya, besarnya dulu aja ya. Jadi kan ketika tadi apa namanya benda itu ada di titik bawah ini gitu ya. Ini katakanlah saya mengambil itu ya, mengambil yang di bagian ini saja, ya. Maka dia akan bentuknya ini tanahnya gitu ya. Nah, ini kemudian bendanya ya. Ini dia belum atau akan sesaat menyentuh tanah ya. Nah, ketika di sini kan dia ada kecepatan ini ya, ada Vx ya, yang mengarah ke sumbu X ya. Dan ada yang ke bawah juga ya. Ya, ke bawah ya, mengarah ke bawah gitu ya. Yang mana ini adalah kecepatan tadi ya. Saya cari dulu ya. Ini kan di atas, kemudian kita mencari yang mana tadi? Oh, ini ya di atas ya. Nah, kita mencari V2Y ya. Nah, tadi kan ke bawah sini ya. Ini kan dia dari atas di sini, kemudian dia turun ke bawah ya. Di sini ada V2Y. Yang mana V2Y ini adalah komponen ya. Karena di sini ada Y-nya ya. Nah, di sini adalah komponen, berarti kan kalau komponen dia arahnya tetap sama terus gitu ya. Kalau komponen sumbu Y ya berarti dia arahnya tetap ke sumbu Y terus. Kalau komponen sumbu X pasti dia arahnya selalu ke sumbu X. Nah, ketika bola itu ini kan ini seharusnya bolanya ada di sini ya. Di sini ya bolanya ya. Nah, tapi ini untuk mempermudah logika kita ya ini kita anggap di sini. Padahal seharusnya ini tuh ada di sini gitu ya. Karena kan dia tetap ketarik ya, ketarik dengan apa
arah gerakan yang ke arah sumbu horizontal itu kan. Jadi kan dia dilempar itu kan dia karena dia bisa bergerak dari titik sini ke sini itu kan karena ada tarikan ke sumbu X gitu ya. Nah, itulah kenapa tadi saya gambarkan dengan titik-titik karena seharusnya dia ada di sini, tapi biar gampang logikanya saya geser ke sini gitu ya. Nah, tadi di sini ada V2Y ya. Nah, V2Y gitu ya. Nah, di sini adalah V2Y ya, karena dia adalah kecepatan ketika menumbuk tanah gitu ya. Yang mana V2Y ini arahnya ke bawah, sedangkan Vx arahnya ke kanan. Nah, ini Vx berapa? Ya, tadi Vx adalah mana ya? Nah, Vx ini ya, Vx itu ya sama dengan V0x ya, karena dia konstan, besarnya adalah 8,66 ya. 8,66 meter per second. Sementara V2Y ya, V2Y adalah ini ya, V2Y tadi V2Y ya, V2Y adalah 5 ya. Nah, karena kita akan mencari berapa besarnya, maka kita menggunakan resultan ya. Jadi V resultan ya kuadrat sama dengan, jadi nanti ya, Vx kuadrat ya, ditambah V2Y kuadrat ya. Yang mana PR kuadrat sama dengan Vx-nya adalah 8,66 ditambah 5 ya kuadrat. Nah, ini tinggal berapa ini ya? 8,66 ditambah kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Oke. Saya pakai Simulab saja. Oke, ini kita hapus. Saya akan pindah ya. 8,66 kuadrat ya. Ditambah 5 tadi ya. 5 kuadrat. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 99,99 ya. 99,99 ya. Ini saya jadikan 100 gitu ya. Berarti V resultan kuadrat sama dengan 100. Yang mana V biasa adalah akar dari 100 adalah 10 ya. Jadi ketika komponen X dan komponen Y ini digabungkan, maka dia akan membentuk sebuah kecepatan resultan baru ya. Ini saya pakai ini ya. Nah, jadi yang kanan yang mendatar ya, saya coba cocokkan dengan ini ya. Nah, ini anggap aja satu garis gitu ya. Sementara yang sebelah kiri atau yang vertikal maksud saya, dia akan semacam ini. Nah, ini adalah besarnya gitu ya. Besarnya adalah 10 meter per second ya. Bisa pakai putih aja ya. 10 meter per second ya. Ini adalah V ya. Resultannya adalah 10 meter per second ya. Nah, itu adalah baru besarnya. Nah, arahnya gimana? Nah, arahnya kita pakai arkes ya. Menentukan arah ya. Menentukan arah. Nah, caranya menentukan arah adalah dengan arkes ya. Arkes tan V. V di bagian Y dan V di bagian X ya. Nah, ini konsepnya seperti itu, tapi kan kenyataannya VY di sini adalah V2Y ya, sedangkan Vx di sini adalah ya Vx ya. Jadi ini konsepnya, tapi ketika di
aplikasikan, ya kita jangan langsung menyesuaikan dengan apa yang tertulis gitu ya. Kita juga harus tahu VY yang dimaksud itu adalah yang mana gitu ya. Jadi ini adalah theta ya. Theta sama dengan arcostan V2Y dibagi dengan Vx ya. Yang mana theta adalah arcos tan, V2Y-nya adalah V2Y-nya 5 ya. Sementara Vx-nya adalah 8,66. Nah, berarti theta sama dengan arcos tan. Nah, kita cari dulu ini hasilnya berapa ya. 5,866 ya. Kok saya hapus. Arcos tan ya, 5,5 bagi 8,66. 5 dibagi 8, koma ya, ketutupan tadi. Iya. Nah, 0,5 bagi 8,66. 5 bagi 8,66, 0,577 ya. Ini 0,577 ya. Nah, ini berapa nih kira-kira untuk sudutnya ya. Ini biar tidak membingungkan, ini sudutnya saya buat theta 2 ya, karena theta 1-nya sudah yang dibuat di awal tadi ya. Arcos tan 0,577 ya. Nah, ini saya hapus. Arcos tan ya. Atau biar nah ini sekalian aja ya. 5 ini mah kenapa harus saya hitung lagi ya. 5, bagi 8,66 ya. Oke, berapa ini jawabannya? Nah, kita pakai yang degree ya. Yang degree adalah 30 derajat ya. Nah, berarti kalau digambar gimana? Digambar adalah, nah tetanya ini adalah yang selalu melekat pada, jadi kalau misalnya arcostan yang di atas Y yang di bawah X ya, maka theta ini melekat pada yang ada sumbu X-nya. Ya, jadi tetanya adalah di sebelah sini ya. Nah, ini adalah theta 2 ya, yang mana theta 2 ini adalah 30 derajat. Nah, jadi sekarang jelas gitu ya. Ketika kita melemparkan bola dari sini, turunnya di sini, maka di sini arahnya kemana? Maka arahnya theta arahnya adalah ini ya, 30 derajat, tapi yang di bawah sini ya. Bukan kalau di atas kan dia di sini ya. Nah, kalau yang bawah dia di sini, dengan besarnya adalah 10 meter per second gitu ya. Oke ya, itu materi kita pada hari ini. Mohon maaf agak panjang karena memang materi ini banyak hal yang bisa kita explore ya. Maka nanti ada yang dilemparkan dari atas, ada yang di sini ada gedung gitu ya. Di sini ada apa? Ibaratnya kayak dia kecepatannya menggunakan roket dulu gitu ya. Kemudian roketnya mati pada titik tertentu. Nah, nanti dia bisa terbang sampai sejauh apa itu juga nanti akan ada juga ya, tapi ini adalah konsepnya, intinya seperti itu. Jadi terima kasih sudah mengikuti kuliah pada sesi ini. Jika ada yang ingin bertanya silakan bisa langsung menghubungi saya gitu ya, via WhatsApp saja. Kadang kalau di psikologi saya tidak membaca gitu ya. Ya kalau mau di psikologi juga nggak apa-apa, tapi nanti bisa di screenshot kemudian ditanyakan ke saya via WhatsApp pribadi gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jawab dan saya akan share di grup fisika dasar. Oke, terima kasih atas waktunya, atas dan juga perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.